Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Irna Sri Talenta. Saya dari kelas 1 DPPKN Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik. Saya mengambil perkembangan fisik remaja. Pengertian remaja. Seperti yang kita ketahui, remaja adalah masa yang paling indah. Ibarat buah sedang ranum-ranumnya akan matang. Akan tetapi, jika langkahnya keliru, maka akan berakibat fatal dan salah jalan atau keblinger. Karena itu, perlu pembinaan kaum remaja dengan sungguh-sungguh dan serius, baik dari segi mental, spiritual, maupun secara fisik atau jasmani. Dengan kata lain, perlu pembinaan remaja menjadi prioritas utama sebagai pembentukan fisik dan psikis yang baik. Remaja dimaksudkan dalam tulisan ini adalah masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa ini, untuk mengalami masa pertumbuhan fisik, mereka bukanlah anak-anak, baik bentuk badan ataupun cara berpikir. Tetapi bukan pula orang dewasa yang telah dapat berpikir dan bertindak matang. Jadi, remaja adalah masa berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun ke atas bagi wanita, sedangkan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Tanda-tanda perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Dalam konteks ini, kematangan organ-organ seks dan kemampuan reproduktif bertumbuh dengan cepat, baik pria maupun wanita. Pengertian perkembangan fisik remaja. Secara garis besar, ada dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi yang berkaitan dengan perubahan pada individu, yaitu kata pertumbuhan dan kata perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Hal ini karena pertumbuhan merupakan proses yang berjalan sejajar dengan perkembangan. Namun demikian, antara istilah pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan berdasarkan perubahan ukuran yang terjadi pada makhluk hidup itu sendiri, khususnya pada remaja atau pada manusia itu sendiri. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian dalam perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dapat dialami individu menuju tingkat kedewasannya atau kematangannya berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik adalah yang pertama adalah sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi secara normal, maka remaja akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga ini sangat mempengaruhi perkembangan fisik pada remaja, seperti faktor keturunan, antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut. Yang ketiga, faktor lingkungan juga tak kalah pentingnya, karena faktor lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan fisik pada manusia atau pada remaja itu sendiri, baik itu lingkungan yang baik maupun lingkungan yang buruk. Jika lingkungan yang baik, maka perkembangan fisik pada remaja akan baik pula. Jika perkembangan lingkungan yang buruk, maka perkembangan fisik pada remaja buruk pula. Yang keempat, faktor perubahan fisik remaja yang terjadi pada saat pubertas merupakan pengaruh antara faktor-faktor genetik dan lingkungan. Yang kelima, faktor ketentuan Tuhan. Dalam perspektif Islam, terdapat faktor ketentuan Tuhan yang juga sangat berpengaruh pada perkembangan dan ketentuan, karena Allah memiliki kontrol penuh atas segalanya dan ketentuan pengaruhnya. Dampak perubahan fisik. Adapun dampak perubahan fisik terdapat 3. Yang pertama, dampak terhadap keadaan fisik. Dampak terhadap keadaan fisik yang dimaksudkan adalah perubahan fisik pada remaja mempengaruhi ke semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, atau baik dalam maupun luar, sehingga juga mempengaruhi keadaan fisik dan psikisnya. Yang kedua, dampak terhadap sikap dan perilaku.
Menurut Ridwan, ada beberapa dampak atau pengaruh perubahan fisik terhadap sikap dan perilaku, yaitu 1. Ingin menyendiri. Remaja mulai menarik diri dari teman-teman dan dari berbagai kegiatan keluarga, dan sering bertengkar dengan teman-teman serta anggota keluarganya. Juga disering melamun dan mencoba menjauhkan diri dari orang-orang sekitarnya. Yang kedua, bosan. Yang ketiga, inkoordinasi, yang mana kita ketahui adalah inkoordinasi yaitu pertumbuhan pesat dan tidak seimbang yang dapat mempengaruhi pada koordinasi gerakan. Dalam hal ini remaja merasa kikuk atau janggal selama melakukan kegiatan beberapa waktu. Yang keempat, antagonisme sosial, yang remaja disingkat tidak mau bekerja atau malas-malasan. Yang keempat, emosi yang tinggi, yaitu kemarahan para remaja, merajuk, ledakan yang meledak-ledak, dan kecenderungan untuk menangis. Yang keenam, hilangnya kepercayaan diri. Remaja pada saat ini sangat mengalami rendah diri karena diketik bertubi-tubi dari orang tuanya. Misalnya, orang tuanya mengatakan bahwasanya anaknya tidak pandai atau anaknya jelek, sehingga anak tersebut tidak percaya diri terhadap apa yang akan dilakukannya. Yang ketiga, dampak terhadap jiwa. Perubahan fisik remaja juga berdampak pada perkembangan jiwanya. Dari perubahan fisik yang dialami remaja, yang terbesar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh makin tinggi dan besar, maka berfungsi alat-alat reproduksi dan tanda-tanda seks atau pubertas. Perubahan fisik tersebut menyebabkan gangguan dan kecanggungan bagi jiwa remaja, karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada dalam tubuhnya. Pertumbuhan badan yang mencolok, misalnya pembesaran payudara, dan cepat membuat jiwa remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi menstruasi dan mimpi buruk atau mimpi basah. Yang pertama turut berdampak bagi ketenangan jiwa remaja. Karena itu, remaja perlu menyesuaikan diri dengan jiwanya dan perilakunya. Ciri-ciri perkembangan fisik. Kita dapat melihat ciri-ciri perkembangan fisik pada perempuan dan laki-laki. Nah, yang pertama, ciri-ciri perkembangan fisik pada perempuan adalah bagi remaja wanita membesarnya payudara, pinggul melebar, suara lebih nyaring, timbul jerawat, tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Sedangkan ciri-ciri perubahan pada laki-laki adalah misalnya bagi kaum remaja, pria tinggi badannya mulai tinggi, mulai tumbuh jagung, perubahan suara menjadi lebih besar, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari perkembangan fisik adalah dampak perubahan fisik pada remaja mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, sehingga mempengaruhi keadaan fisik dan psikisnya. Hal ini akan menimbulkan dampak atau menimbulkan permasalahan dalam pola perilaku, sikap dan kepribadian remaja, yaitu ingin menyendiri, bosan, emosi, dan hilangnya kepercayaan diri. Karena itu, di dalam Alkitab atau Al-Quran dan hadis ditemukan proses keseimbangan secara bertahap sehingga perubahan fisik yang terjadi pada remaja dapat ternetralisir oleh remaja itu sendiri. Mungkin hanya sekian ingin saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan dan jaga